Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Belajar dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Saya Dewi Ramadhani, NIM 2048811012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Sude, NBM 204881123. Yang pertama, pengertian teori belajar. Teori belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar atau mengajar. Pada dasarnya, guru dalam memberikan pengajaran harus berlandaskan pada teori belajar. Apabila guru mengajar tanpa menggunakan teori belajar, ibarat menyampaikan ilmu seperti berhayal setinggi langit. Maka dari itu, mengajar dengan menggunakan teori belajar sangatlah penting agar mengetahui bagaimana cara membuat peserta didik menyukai guru pada saat mengajar maupun di luar jam mengajar. Macam-macam grand teori yaitu teori behavior, konstruktif, kognitif, human, dan sibernetik. Jenis-jenis teori belajar pada pembelajaran. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru, sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, ada teori belajar kognitif. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang ketiga, ada teori belajar konstruktivistik. Teori ini merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menentukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan. Teori belajar sibernetik. Menurut teori ini, belajar adalah pengelolaan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini. Namun, yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Teori revolusi sosiokultural. Pembahasan pada teori ini diarahkan pada hal-hal seperti teori belajar Piagetin dan teori belajar Vygotsky. Teori belajar Gestalt, pengalaman tilikan, pembelajaran yang bermakna, perilaku bertujuan, prinsip ruang hidup, transfer dalam belajar. Teori belajar kecerdasan ganda, membangunkan atau memicu kecerdasan, memperkuat kecerdasan, mengajarkan
dengan atau untuk kecerdasan, mentransfer kecerdasan. Teori belajar sosial. Pijakan awal teori belajar sosial adalah bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Pakar yang paling banyak melakukan riset teori belajar sosial adalah Albert Bandura dan Bernard Wiener. Teori belajar bermakna. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Ausubel memberikan penekanan pada proses belajar yang bermakna. Teori belajar Ausubel terkenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai.